ini ngarape Allah, ya Allah saya nggak kerja, tolong dikasih uang. Itu namanya apa? Memerintah, bukan ikhtiar itu namanya, tapi memerintah. Nah, kalau hari ini kita sudah tahu seperti hadis yang bawah ini, kita sudah tahu pun kita punya potensi untuk masuk surga dengan cara apa? Kita sudah belajar nih ya ilmu di majelis tafsir Al-Quran ini. Kan dulu pernah saya tanya, rata-rata ngajinya pada berapa tahun? Rata-rata kan 3 tahun ke atas, 3 tahun, 5 tahun. Berat sudah banyak kata-kata ilmu lah, sudah banyak ilmu, sudah banyak hadis yang diketahui, sudah banyak perintah Allah yang diketahui dan larangan Allah yang diketahui. Maka tinggal kita menjalankannya. Kalau ingin masuk surganya Allah, yaitu ditaati. Ya nggak usah mentaati, menselisih. Berarti apa? Kita punya andil di situ. Kita punya andil kemana kita mau melangkah. Kita mau melangkahnya yang kemana. Nah, kalau kita tahu bahwa diri kita punya peran, maka kita harus sadar. Maka kita harus sadar bahwa setiap langkah kita itu ternyata menentukan kehidupan kita yang sedang berlangsung ini. Maka dari itu, mari pada malam hari ini kita bersama-sama menata diri kita supaya apa? Supaya tujuan kita yang kita inginkan itu tercapai selangkah demi selangkah. Karena apa? Karena wujud menata diri itu adalah bagian keseriusan kita dalam menggapai apa yang sedang kita inginkan. Terutama yang ya, menerangkan tentang kesuksesan dunia. Tapi kita di sini berusaha, kalau dunia mah insya Allah teman-teman sudah lebih paham, lebih tahu cara bagaimana mencarinya. Begitu pula di agama ini mungkin saya dan kita semuanya masih harus banyak belajar. Dan pada malam hari inilah kita bersama-sama. Kita juga belajar, teman-teman semua juga belajar, yang sudah menjalankan pengalamannya dibagi juga bisa nanti saling mengisi. Kita lanjutkan. Ya. Lalu dengan apa kita akan menata diri kita? Maka kita harus punya pedoman. Pedoman kita tahu ya, kita mau menata diri kita. Pertanyaannya dengan apa? Maka jawabannya tentu saja kalau kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, beragama Islam, Muslim, ya yang pertama jalan terbaiknya tentu saja pertama adalah menggunakan agama. Karena agama inilah, dengan sumber agama inilah kita bisa mencapai kebahagiaan akhirat, bahkan kebahagiaan dunia juga, seperti janjinya Allah. Untuk melengkapinya, hadisnya coba dibacakan. An katsiri bani Abdillahi an abi an jaddihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatan nabi. dari dari Katsir bin Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku telah meninggalkan pada
perkara, dan kamu tidak sesat selama kamu berpegang teguh pada keduanya. Nah, itu ya. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Karena kita menata ini, kita tidak akan menemukan cara terbaik bagi seorang muslim itu jika tidak menggunakan dua hal ini. Itu harus dipahami dulu, benar-benar dipahami bahwa dan diyakini inilah cara terbaik dalam menata hidup kita. Karena Rasulullah sendiri sudah mengatakannya, sudah menjelaskannya. Sudah toh, kalian itu tidak akan tersesat selama-lamanya. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Tidak akan melenceng, tidak akan salah jalan, tidak akan salah dalam menentukan kehidupan jika kalian pegangannya dua ini. Apa itu? Kitabnya Allah dan juga sunnah Nabi-Nya. Kitabnya Allah inilah yang hari ini kita sama-sama berusaha kembali membukanya. Karena kitab inilah umat Islam bisa seperti ini. Ini satu mukjizat, salah satu mukjizatnya. Karena kitab inilah Rasulullah diutus, maka tidak mungkin kalau kita mengikuti Quran kok tersesat. Kalau kita mengikuti Al-Quran kok hidupnya malah seperti ada beban. Itu pola pikir yang salah. Pola pikir yang salah. Karena banyak dari mungkin teman-teman kita di luar sana merasa nek ngomong dengan homo iki malah rapena itu ya masa mau goncengan karo lawan jenis ra itu masa ngene-ngene ndak dilarang, ngene-ngene ndak dilarang, mau wis rasa ngerti agama. Sehingga kehidupannya yang menata apa? Nah, kalau seperti itu yang menata ya hawa nafsu. Aku pengen itu, aku pilihnya ini itu. Akhirnya kelakuannya yo sakarep iki. Benar dan salahnya ya cuma yang mutusi dia. Ini iki apike kaya ngene itu, yang mutusi dia. Padahal sedang di agama ini benar dan salahnya yang mutusi apa? Sudah ada standarnya dari Allah. Sudah ada standarnya. Begitu juga sunnah Rasulullah ini. Sunnah Rasulullah ini mau profesor dan lain sebagainya. Orang-orang yang berilmu itu kalau mereka sudah mengadakan penelitian itu, oh ternyata kehidupannya Rasulullah itu diterapkan, entah itu mulai dari kebersihannya, entah itu dan lain sebagainya, kalau diterapkan oleh manusia siapa saja lah, itu akan kehidupannya akan menjadi enak, mengarungi hidup ini lebih mudah. Karena apa? Ya itu tadi, semuanya sudah tertata, apa-apa sudah ada standar yang bagus, standarnya standar bagus, bukan standar dari akal pikiran manusianya saja karena hawa nafsunya, tetapi standarnya sudah standar yang bagus. Yaitu yang pertama adalah agama. Agama ini bagi seorang muslim suatu keharusan. Kalau mengaku bahwa dia umatnya Nabi Muhammad, maka standar agama ini untuk menata dirinya ini suatu keharusan. Kalau nggak mau, ya berarti menatanya bukan karena agama, berarti nanti ya sak karepe dhewe. Hasilnya
juga akan nggak bagus. Itu yang harus diyakini, nggak akan bagus. Itu yang pertama, agama. Yang kedua, dengan apa kita menata diri kita? Salah satunya tentunya dengan ilmu. Kenapa dengan ilmu? Kita perhatikan nasihatnya Rasulullah. Monggo dibacakan ya. Man aradad dunya fa'alaihi bi ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bi ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bi ilmi. Barang siapa yang ingin mencapai kebahagiaan dunia, maka harus dicapai dengan ilmu, dan barang siapa ingin mencapai kebahagiaan akhirat, maka harus dicapai dengan ilmu. Dan barang siapa ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, maka harus dicapai dengan ilmu. Maka harus dicapai dengan ilmu. Hadis riwayat Tabrani. Oke, ini nasihatnya Rasulullah, dan ini suatu hadis yang bagi anak muda harus dipegang. Apa-apa itu ada ilmunya. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau ingin bahagia di dunia saja, ya kamu harus tahu ilmunya, maka belajar, carilah ilmunya. Apa saja. Kalau hari ini banyak orang yang pengen sukses kan gitu loh, di media sosial itu sekarang banyak orang yang lagi nyari mentor, main sukses piye to, main sukses piye to, ikut seminar dan lain sebagainya. Saya yakin bahwa mentor itu, dan banyak sekali mentor-mentor itu yang di media sosial itu sudah mengatakan juga, ilmu ini mesti nggak ada yang ditinggal. Bahwa si A, si B, si C, mesti kalian harus tahu ilmunya kan gitu. Maka ini juga yang harus jadi sesuatu yang harus kita perhatikan juga. Di dunia saja, mau apa toh kita pengen iso komputer, dia belajar. Pengen iso membangun rumah, dia belajar. Jadi tukang, ingin iso sopir, menyopir, ya belajar. Kalau itu semuanya nggak kita lakukan, kita merasa menyepelekan ilmu itu, ya udah. Jadi sekarang banyak yang usaha itu gulung tikar, contohnya ya. Karena mungkin ya cara-caranya lebih konvensional, padahal dunianya sudah mengarah online contohnya. Kalau kita nggak mau belajar online-nya, ya susah. Itu saja dunia loh. Kita harus paham itu saja dunia. Apalagi tentang akhirat. Maka akhirat itu kembali lagi, kalau kita tidak pernah duduk bersama seperti ini, belajar, membuka kembali Al-Quran, membuka kembali hadis, walaupun kita sudah membukanya, terus dibuka lagi, nggak masalah. Hadisnya pernah terdengar lagi, ya nggak masalah. Karena apa? Terkadang mungkin saja saat kita mendengar pertama, iman kita lagi naik. Pas iman kita lagi turun, kita mendengar lagi, wah, iman kita kembali lagi naik. Karena iman kan seperti apa yang dikatakan Rasulullah, naik dan turun, nggak perlu stabil. Imanku nang dhuwur terus, enggak. Ada kalanya iman kita mungkin drop. Maka teman itu juga punya pengaruh. Kalau mengetahui, oh, koncoku lagi masalah oke, terus ngajinya mulai kendor dan lain sebagainya, ibadahnya mulai kurang dan gimana, bisa dinasihati, bisa dikasih semangat. Mungkin bisa dibawakan satu hadis untuk menggembirakannya.
Oh ini cobaan bagi orang yang beriman ini seperti itu. Dan Rasulullah juga mengatakan kalau pengen dua-duanya, yo dunia yo bahagia, akhirnya yo bahagia, lagi-lagi kita disuruh cari ilmu lagi, ilmunya dunia ya dicari, ilmunya akhirnya juga dicari. Karena apa? Karena ilmu nanti menentukan pola pikir kita juga, menentukan bagaimana kita akan mengambil keputusan itu juga. Semuanya juga butuh ilmu. Banyak orang yang nggak berani mengambil keputusan karena nggak tahu ilmunya. Makanya kadang-kadang, alah mau masalah kok yang ini kok. Bagi seorang itu masalah itu kecil. Bagi orang lain masalah kok abot banget. Karena apa? Ya salah satu dengan lainnya itu ilmunya beda. Makanya ilmu ini juga menentukan mengarungi kehidupan kita berat dan tidaknya. Ilmu ini ternyata juga punya pengaruh. Maka pesan saya untuk saya sendiri dan teman-teman semuanya, ilmu ini jangan disepelekan. Mencari ilmu ini jangan disepelekan. Ya, ilmu apa saja, enggak hanya dunia, akhirat juga. Syukur-syukur dua-duanya, dunianya ya, akhiratnya juga ya. Itu. Lalu yang ketiga, kita menatanya dengan apa? Tentu saja dengan kita mengamalkannya, atau kita dengan kesungguhan kita mempraktekkannya. Maka seperti hadis yang di atasnya tadi, kita udah tahu mana perintahnya Rasulullah dan tidak. Kalau kita sudah tahu, karena kita sudah ngaji ya lumayan, oh ternyata kita tidak bergerak. Ini kita tidak bergerak, tidak melakukannya, ya sama saja. Nanti nggak akan jadi apa-apa. Agama tapi yang ilmunya sudah kita ketahui, terus tidak kita amalkan, tidak akan bisa, tidak akan berguna. Seperti apa? Kalau Rasulullah memberikan perumpamaan itu kan seperti keledai yang menggotong buku-buku, kitab-kitab. Keledai itu nggak tahu fungsinya apa yang ada di dalam buku itu, nggak tahu. Maka ilmunya tadi jadi apa? Malah jadi beban. Seperti keledai tadi mikul buku abon. Maka kita mungkin sering dengar kae semudeng ini kok ya isih ngono kuwi, akhirnya malah jadi omongannya orang kan. Nah itu, maka ketiga hal ini mari kita renungkan, kita resapi, kita amalkan sedikit demi sedikit. Terus slide yang selanjutnya, kata yang kita tata dari diri kita. Jadi, yang pertama tentu saja kita harus menata hati kita. Ini nanti ada kelanjutannya ya, untuk materi yang besok-besoknya. Jadi baru saya tulis satu. Ya. Yang pertama tentu saja kita, ini satu hal yang penting. Pertama yang harus kita tata adalah pertama hati kita. Kenapa? Karena hati ini tempat menyimpan berbagai macam hal yang sangat penting bagi kita. Apa saja gitu. Ketakwaan kan gitu. Rasulullah kan mengatakan takwa itu di sini, sambil menunjuk ke dalam dadanya. Takwa itu di sini, takwa itu di sini.
kejujuran ada di hati, ketakwaan ada di hati, rasa kasih sayang pada sesama ada di hati, dan masih banyak hal-hal yang lainnya. Semuanya tempatnya di hati ini loh. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah mari hati ini kita tata. Supaya apa? Supaya di dalamnya itu ada berbagai macam ruangan itu, berbagai macam barang yang berguna, yang baik, yang bagus adanya di hati ini. Jangan sampai hati ini cuma satu, ruangannya hati ini cuma satu, yang masuk itu barang-barang jelek, kotor, nggak berguna, dan lain sebagainya. Malah barang yang merugikan. Nah, jangan sampai. Maka di dalam sebuah hadis itu, ini saya hadisnya belum sempat nyari Arabnya. Ya, mungkin nanti teman-teman bisa buka lagi nih. Saya cari masih belum ketemu. Jadi dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik seluruh jasadnya. Kalau segumpal daging ini rusak, maka rusak pula lah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu namanya hati. Nih. Ini hadis ini udah sering sekali kita dengar dari ustaz-ustaz kita, guru-guru kita nih. Kita sudah sering mendengar untuk yang hadis ini. Maka inilah penting. Ternyata sesuatu yang penting, penting banget. Semua hal yang baik tersimpan di sini kok. Maka kita harus menjaganya, menatanya, supaya hati ini baik, maka jasad kita, laku kita baik, akhlak kita baik, dan lain sebagainya baik. Nah, sebaliknya, kalau hati ini aja sudah penyakit, banyak penyakit, nah itu nanti bisa dipastikan orangnya juga nggak baik, nanti nggak baik. Ya. Untuk menata hati ini pakai apa? Kita baca Quran surat Al-Hadid ayat 16. Al-Hadid itu nomor suratnya 57. Ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ninil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlalu seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang, sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Al-Hadid ayat 16. Ya. Belumkah datang waktunya? Ini suatu pertanyaan yang sebenarnya Allah ini sedang apa ya? Sedang dunung-dunungnya kepada manusia. Manusia, burung waktu nih toh. Hai orang yang beriman, burung waktu nih toh. Hatimu itu tunduk. Hatimu itu tunduk mengingat Allah dan juga
kebenaran-kebenaran yang telah Allah turunkan. Tidak dicontohkan. Jangan kamu berlaku seperti berlakunya orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Ini ada suatu kaum yang sama, sudah ditunjukkan oleh Allah kebenaran, sudah dikawal kaum itu dengan nabi, mereka melihat sendiri mukjizat-mukjizatnya, tapi ternyata apa? Nggak mau mengikuti. Namanya kaum Bani Israel yang dimaksud. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi ayat ini mengingatkan kita bagi orang-orang yang beriman, salah satu dicontohkan oleh Allah salah satu kaum, yang dimana kaum itu Yahudi dan Nasrani ini Allah turunkan kepada mereka nabi dari golongan mereka sendiri. Mereka tahu tanda-tandanya, mereka tahu mukjizatnya, ditungguin nabinya, tapi karena apa? Rewel. Kaum ini kaum rewel, kaum yang sulit ditata, itu sulit. Maka banyak perintah yang disalahi, banyak perintah yang tidak mau dilakukan karena keseringan tidak mau menaati perintah itu. Hati mereka jadi keras. Kalau sudah keras, diingatkan oleh temannya, contohnya, ojo ini kleru. Kalau hati keras, nggak mau diingatkan ini, nggak mau. Kebenaran yang dibukakan kepada mereka, nggak mau menerima. Dan mereka pengennya ya sakarep gitu, aku ingin kok. Ini pelajaran bagi umat Islam juga, untuk kita juga, bahwa ya kita udah tahu lah, kita udah ngaji bertahun-tahun kan gitu kok, kita udah tahu banyak kan, Qurannya udah tahu banyak, hadisnya udah tahu banyak, tinggal ngamalkan sedikit demi sedikit ya. Maka terkadang saat iman kita lagi turun tadi, ada teman kita yang menasihati, mas aja ngono, ini keliru. Kalau kita sering menolak itu, sering ditolak itu, nanti lama-lama tidak bisa. Setelah itu hati kita itu bisa jadi keras dan nggak bisa ditempati. Itu nggak bisa ditempati. Hati keras itu nggak bisa ditempati oleh iman, oleh ketakwaan, oleh rasa kasih sayang. Karena kita tutup dengan nasihat. Masih ada 2 set ya. Nah, kita buka yang Al-Baqarah 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillahi wa maulahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya.
Dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh. Mereka taat kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 74. Ini surat Al-Baqarah ayat 74 ini akibat dari hati kita yang keras. Sampai-sampai Allah nanti ayat yang sebelumnya nanti silahkan dibaca. Ini menceritakan itu tadi tentang kisahnya Bani Israel. Kisahnya Bani Israel yang ditinggal sebentar oleh Nabi Musa karena urusan perintah Allah, kaumnya ditinggal sebentar, baru ditinggal sebentar saja sudah melenceng. Keimanan mereka sudah melenceng. Mereka anak sapi. Jadi ada seorang tokoh yang namanya Samiri buat patung sih, buat seperti patung sapi itu yang kalau bersuara, terkena angin bersuara. Lalu mereka menganggap ini Tuhan. Padahal kaumnya Nabi Musa ini, Bani Israel ini sudah kata-katanya sudah diajari, sudah diperlihatkan Allah itu yang seperti ini, menyembah Allah yang benar itu seperti ini. Sampai-sampai mereka tidak percaya kepada Nabi Musa, mereka ingin tahu mukjizat-mukjizatnya, mereka sudah melihat dengan kepala mata mereka sendiri. Ketika harus menghadapi Fir'aun, mereka menjadi budak, harus diselamatkan Nabi Musa, tongkatnya bisa jadi ular, lautnya bisa terbelah. Mereka semuanya sudah melihat bukti-bukti bahwa ini Nabi Musa, utusannya Allah. Lagi ditinggal sebentar wae, terus melenceng, rewel lagi, katakanlah rewel lagi kaumnya ini, Bani Israil ini rewel lagi. Maka perintahnya Nabi Musa saat itu disuruh mencari sapi betina, Quran surat Al-Baqarah ini. Padahal cuma disuruh cari sapi betina. Karena ingin menyalahi perintahnya, mereka mempersulit diri mereka sendiri. Tanya, sapi betina yang warna apa, yang cirinya bagaimana, dan lain sebagainya. Akhirnya semakin ditanya semakin sulit, dan saat sulit udah nggak mau mengerjakan. Wah, angel, gulai angel. Terus perintah-perintah lain lagi dibangkang, diselisihi. Maka sampailah Allah mengatakan, kok hatimu ki yo harus keras tenan. Hatimu ki wis sudah jadi hati yang keras. Kebenaran seperti apa lagi yang harus didatangkan untuk kamu? Mungkin wis ditunggoni Nabi, wis dengan mata kepala sudah melihat bukti-bukti ini, terus dibantu Nabi dari penjajahan Fir'aun ini, terus-terusan Nabi kok mintanya aneh-aneh, sudah dikasih mana salwa dan lain sebagainya, giliran ditinggal sediluk terus melenceng, sudah enggak lagi menyembah Allah. Maka sampai Allah mengatakan, kalau hatimu nek wis hati keras, kebenaran yang ngasih kaya ngono ya tetap enggak akan tembus ke hatimu, enggak akan tembus. Dikasih perumpamaan. Nah, wong watu yang sedikit demi sedikit ditetesi air aja bisa terbelah. Tapi kalau hatimu yang kerasnya melebihi batu ini, ya nggak usah ditetesi, disempioknya pun nggak akan bisa. Karena apa? Hatimu udah ibaratnya wis wegah-wegah tenan, menerima kebenaran ini wegah.
Nah, ini harus kita lalui, harus kita ingatkan kepada diri kita. Kita jaga hati kita, jangan sampai telat jadi hati yang keras ini. Nanti kalau sudah menjadi hati yang keras, terus Quran seberapapun banyaknya Quran, hadis-hadis sahih mungkin disyak kepada kita, disempiak kepada kita, perbuatan ngerti ini salah, yo, ngono kuwi dinasihati wis kaiso, wis angel. Maka hati inilah nanti yang menjadi penentu jasad kita. Kita berperilaku baik dan buruknya, hati ini nanti yang akan menjadi penentu kita juga. Maka berhati-hatilah menjaga hati ini. Jangan sampai sudah terlalu keras, akhirnya nggak bisa dipakai untuk memahami kebenaran. Ya, ini kita tutup ya, dengan Quran surat Ali Imran ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Sesudah Engkau beri petunjuk pada kami. Dan karuniakanlah pada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Quran Surah Al-Imran ayat 8. Ini adalah permintaan yang harus kita minta kepada Allah. Jangan sampai nanti hati kita itu nggak bisa lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Maka dalam Quran Surah Ali Imran ini kita minta kepada Allah supaya hati kita janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, sudah Engkau beri petunjuk kepada kami dan karuniakan kepada kami rahmat dari Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi karunia. Mungkin itu saja untuk ayat ini sebagai penutup, karena sudah jam 9 ya. Mungkin untuk dari saya, untuk materi yang pertama ini, untuk minggu besok masih materi ini saya cukupkan. Tidak ada salahnya itu datangnya dari saya, tidak ada benarnya itu datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin ada laporan absen. Laporan absen Ustadz, yang di majelis ada 13 orang, yang Google Meet 28 orang. Matur suwun. Ada yang sakit nggak? Nggak ada Ustadz. Mungkin itu kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.